Iya, dibagikan Qurannya dibagikan. Cek, dibuka surat Ghafir ya, atau surat Al-Mu'min ayat 4. Ibu-ibu surat apa? Ghafir atau surat Al-Mu'min. Surat apa? Surat 40 ya. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Ya, surat 40. Kita akan melanjutkan tafsir surat-surat Hamim ya, yang diawali dengan Hamim. 7 surat: surat Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Ad-Dukhan, Az-Zukhruf, Al-Ahqaf dan Al-Jasiyah. Kita awali dengan password apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba. Surat apa tadi? Ghafir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ke-40 ya, surat Ghafir. Kemarin sudah dijelaskan ayat 1 sampai 3 ya. Dimulai dari ayat Hamim. Jadi semua surat Hamim yang 7 itu selalu diawali dengan Hamim, dan selalu ayat setelahnya itu terkait dengan Quran ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Itu surat Ghafir. Nanti Fussilat juga sama, Hamim, Tanzilum minar rahmanir rahim. Surat Asy-Syura juga sama ya. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Surat Ad-Dukhan juga sama, wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di surat Az-Zukhruf juga sama, wal kitabil mubin. Hamim
Al-Ahqaf juga sama, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Jadi sama semua ya. Jadi setelah Hamim itu nanti akan menjelaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah, wahyu ya. Al-Quran sebagai kitab apa? Wahyu yang menjadi pedoman pegangan bagi kita semua. Nah, di ayat 4 ini kita akan pelajari, kita akan tafsirkan ya di surat Ghafir ayat 4. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuhu وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Cukup. Ma yujadilu fi ayatillah. Ma yujadilu fi ayatillah. Ma yujadilu tidaklah mendebat ya. Ma yujadilu tidaklah mendebat fi ayatillah, di dalam ayat-ayat Allah. Illal ladzina kafaru, illa kecuali alladzina orang-orang kafaru yang mereka telah kufur. Jadi tidaklah membantah, mengkritik ya, mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi hanyalah orang-orang kafir yang mereka itu mencari cara, mencari celah atau upaya untuk ya mendebat atau mengkritik isi kandungan Al-Quran. Jadi orang-orang kafir ini ada dari kalangan cendekiawan kayak orang-orang liberal atau orang-orang ateis ya, orientalis ya, dengan dalil logika yang mereka buat-buat ya, dengan mengatasnamakan karya ilmiah atau penelitian-penelitian yang relevan ya. Itu semua dilakukan karena penyakit hati ya, dilakukan karena ketidakberimanan mereka ya terhadap Al-Quran. Jadi di sepanjang sejarah nanti ya, sampai kiamat pasti akan terus ya ada upaya gerakan-gerakan untuk menyerang Al-Quran. Baik penyerangan secara fisik, banyak ini orang-orang yang melakukan secara vulgar ya. Mereka berada di depan keramaian dengan begitu berani membakar Al-Quran. Banyak kan itu ya di media sosial ya, yang akhirnya juga Allah bakar mereka hidup-hidup ya. Ternyata orang yang pernah membakar Al-Quran di Amerika itu matinya juga terbakar di mobilnya sendiri ya kan. Itu ada di media sosial itu ya. Jadi siapa yang membakar Al-Quran jadi bakar juga hidupnya di dunia dan di akhirat ya.
Jadi upaya untuk menghinakan Al-Quran itu selalu pelopornya atau aktornya itu adalah alladzina kafaru, ya, orang-orang kafir yang mereka ingkar terhadap Al-Quran, ya. Baik penyerangan secara fisik terhadap mushaf Al-Quran itu sendiri atau penyerangan dari isi kandungan, ya, kandungan apa Al-Quran, ya. Jadi kandungan Al-Quran juga mereka mencoba untuk menyerangnya, ya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi apa? Halal, ya. Bahkan terkadang dalam bentuk disertasi, ya. Pernah ada satu disertasi yang secara terang-terangan mengatakan bahwa seks di luar nikah itu boleh kalau berdasarkan suka sama suka. Nah, bahaya kan itu, dengan dalil atau dengan penafsiran berdasarkan peneliti itu sendiri gitu, ya. Dan itu sudah banyak, ya, tafsiran-tafsiran yang menyimpang terhadap Al-Quran, tujuannya untuk kepentingan apa? Individu atau terkadang kepentingan politik, ya. Dulu di zaman Pak Harto, ya, ketika Golkar sedang jaya, maka orang yang tidak suka dengan Golkar itu mereka pakai ayat juga, pakai ayat wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu deketi pohon ini, ya. Dalam Al-Quran kan ada itu ketika Nabi Adam dan istrinya masuk surga, pesan Allah, Pak, jangan kamu dekati pohon ini. Nah, ini pohon beringin, kata lawan politik Golkar waktu itu, ya. Itu juga tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran sak kepenake dhewe, ya, seenaknya sendiri, ya. Ya. Nah, ketika dulu juga sama, ketika mengusung awal-awal periode awal Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu juga pendukungnya pakai ayat, ya. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang berhak kamu percaya adalah al-qawiyyu Pak Jokowi, al-aminu Pak Ma'ruf Amin. Itu terang-terangan itu di media sosial pakai ayat ini. Nah, ketika pendukung Ahok juga sama, menjadi lawan Anies Baswedan di kancah politik Jakarta, unsur Ahok, tolonglah Ahok, dari kata Ahoka katanya bahasa Arab. Nah, ini tidak boleh juga, ya, menafsirkan ayat-ayat demi kepentingan individu atau kepentingan politik pragmatis, ya, walaupun tujuannya untuk kekuasaan misalkan atau tujuan baik, tetapi kalau menyalahgunakan tafsiran Al-Quran itu tidak dibenarkan. Itu namanya menafsirkan Quran berdasarkan hawa nafsu, ya. Itu nggak boleh itu, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Jangan mengikuti gaya-gaya orang kafir yang mereka menafsirkan Al-Quran, ya, karena ingkar atau karena meragu-ragukan isi kandungan apa Al-Quran. Nah, itu kalau dalam bahasa kampus namanya gerakan desakralisasi Al-Quran, ya, gerakan untuk meragu-ragukan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan sakral, ya, artinya tidak dianggap kitab suci. Nah, Quran dianggap makhluk, Quran dianggap produk budaya, Quran hanya cocok untuk orang Arab saja, nggak cocok orang Indonesia. Ini syubhat sebenarnya, ya, yang dimunculkan di kampus-kampus yang liberal, ya, atau di media-media sosial yang tujuannya untuk menyerang apa? Menyerang Al-Quran, ya. Tayyib. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Fala yaghrurka, jangan menipu engkau. Ghurur, ya, jangan tertipu kamu. Taqallubuhum, ya, taqallubuhum, pulang perginya mereka, bolak baliknya mereka, fil bilad, di negeri, ya,
di perjalanan di keliling dunia atau di negeri-negeri ya. Jadi jangan kagum dengan orang-orang kafir ya. Jadi jangan kagum dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang siapa? Orang-orang kafir ya. Jadi kita tidak boleh kagum atau terpedaya dengan harta mereka ya. Nggak boleh kita kagum ataupun terpedaya dengan kekayaan Elon Musk misalkan, yang satu malam itu kekayaannya bertambah 162 triliun penghasilan semalam ya. Elon Musk itu manusia terkaya di dunia katanya ya. Semalam gajinya atau duitnya berapa Pak? 162 triliun. Wah keren itu ya. Kita bisa bangun masjid berapa lantai itu ya? 162 itu per malam ya. Belum per bulan, semalam itu semalam. Ya, yang biasa orang semalam dapat 100.000, ini dapat 162 triliun ya. Kekayaan sehari itu ya, semalam ya. Tapi gak usah kagum, walaupun sudah bisa bikin roket terbang ke langit sana ya. Punya mobil listrik di mana-mana ya, punya jaringan internet di mana-mana. Nggak usah kagum dengan kekayaan mereka ya. Ya ternyata keluarganya berantakan juga ya kan. Nggak usah kagum dengan si Bill Gates misalkan ya, manusia terkaya juga katanya ya. Bill Gates itu walaupun kaya dan seterusnya juga sama berantakan keluarganya kan. Jadi orang-orang kafir ya, yang punya kekayaan harta, kekayaan popularitas, kekayaan kedudukan di dunia ini, kita nggak perlu mata kita itu silau, nah gitu ya, nggak perlu silau dengan kekayaan mereka, dengan pelesiran mereka kemana-mana keliling dunia ya. Kita tidak perlu silau sehingga kaget ya, atau menjilat ya. Kan banyak orang menjilat ya, tawadhu kepada orang-orang kafir, nggak boleh itu ya. Silaturahim katanya tujuannya untuk dapat cipratan dari harta-harta mereka, itu tidak dibolehkan ya. Jadi artinya nggak perlu silau lah dengan kekayaan orang-orang kafir atau terhadap karya-karya mereka ya. Nah kita melihatnya, kita harus lebih bisa gitu. Kalau Bill Gates, Elon Musk tadi punya duit banyak hanya untuk hura-hura. Nah kalau kita ya punya juga harta yang banyak gitu, tapi untuk dakwah fi sabilillah, nah gitu ya. Kita harus lebih gitu. Kalau Bill Gates dulu punya cita-cita every home one Microsoft ya, setiap rumah harus ada satu komputer, satu Microsoft, ada Google gitu. Sekarang tercapai nggak cita-citanya Bill Gates? Tercapai itu, orang kafir saja tercapai gitu ya. Setiap rumah ada Google kan, ada Microsoft kan sekarang di dunia, sampai di pedalaman Timika yang nggak ada sinyal itu ada itu Microsoft, Google dan seterusnya itu. Orang kafir saja dia punya cita-cita itu tercapai kalau dia mau berusaha. Harusnya kita orang Islam lebih daripada orang kafir gitu loh maksudnya. Jangan silo tok ya, kalau hanya silo ngeliatin tok jadi penonton ya. Harusnya kita jadi pemain gitu. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad ya. Jadi jangan silau ya, jangan kaget dengan pencapaian mereka ya, bolak-baliknya mereka itu di seluruh dunia, antar negeri, lintas negeri ya, fil bilad ya, jamak dari balad bilad ya. Jadi mereka itu dulu ya, kalau di zaman Nabi ya, itu orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu sudah menguasai perdagangan dunia ya. Jadi perdagangan internasional, hubungan internasional itu memang aktornya orang-orang Quraisy ini. Mereka udah ke Syam, ya tidak hanya di Hijaz saja, ke Syam, Yaman. Pokoknya perdagangan lintas dunia ini
Ya mereka itu biasa aja gitu, makanan mereka tiap hari gitu. Nah, orang-orang Islam waktu itu melihat, keren itu ya, orang-orang Quraisy ya, yang sudah bisa menguasai perdagangan dunia itu. Nah, orang-orang Islam itu agak minder gitu. Nah, ini penyakit orang Islam itu, minder. Penyakitnya adalah apa? Minder. Ya, minder karena ketika itu sahabat muhajirin khususnya ketika hijrah ke Madinah itu hanya membawa di antara mereka satu lembar atau satu helai kain saja. Sehingga di riwayat Abu Hurairah itu disebutkan dan bahkan di Sahih Bukhari juga dijelaskan ya tentang hukum sholat dengan satu lembar kain. Ya. Jadi di antara sahabat Nabi riwayat Abu Hurairah itu ketika awal hijrah mereka kalau sholat tidak bisa berdiri tegak. Kenapa? Karena kalau berdiri tegak lututnya kelihatan. Cuma menggunakan satu lembar apa? Kain. Ya, itu keadaan awal orang-orang muhajirin apa? Hijrah. Makanya disebut dalam surat Al-Hasyr itu lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Jadi di satu sisi orang-orang muhajirin ini ketika mereka terusir dari rumah, dari keluarga, dari harta, nggak bawa apa-apa, ya. Mereka diusir, nggak punya apa-apa. Nah sementara orang-orang kafir Quraisy ini punya apa-apa, semuanya dia punya gitu, logistik dia punya, ya, kedudukan nasab dia punya, ya, orang-orang Quraisy ini. Maka ayat ini, ya, ayat ini itu membesarkan hati orang Islam. Fala yaghururka taqallubuhum fil bilad. Kamu jangan silau ya dengan pelesiran mereka. Pelesiran itu tahu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia pelesiran itu ya? Enggak ada yang tahu ya? Oh ya, jalan-jalan ya, pelesiran. Bolak-balik healing ya, healing ya. Bahasanya mak-mak healing katanya. Jangan silau matamu dengan healingnya mereka fil bilad di lintas negara. Bolak-balik. Jadi pagi makan di Amerika, siang di Timika, balik lagi ke Eropa sorenya ya. Bolak-balik. Kan ada kan orang kayak gitu ya. Duitnya banyak. Ya, duitnya banyak. Nah, kalau kita kan mikir-mikir, gak punya duit mau keluar negeri, ngutang dulu ya. Nah ini mereka ini kayak rumahnya sendiri aja ini. Tapi nggak usah silau ya, tidak perlu apa silau dengan gaya hidup orang-orang kafir ya. Jangan silau dengan gaya hidup orang-orang kafir ya. Jangan silau dengan harga sepatunya. Tali sepatunya saja 100 juta. Nggak usah silau. Tali sepatunya itu ya. Mobilnya ya, yang nggak boleh kena keringat, yang harganya 100 miliar misalkan ya. Nggak usah silau ya. Nggak usah tergiur, nggak usah silau. Jadi jangan silau engkau ya dengan healing mereka ya, perjalanan mereka, pelesiran mereka di lintas negara ya. Jadi kita tidak boleh silau dengan gaya hidup orang-orang kafir ini ya. Baik harta mereka, kedudukan, jabatan, karir, popularitas ya, dan seterusnya. Nah di dalam surat lain itu disebutkan jamaah sekalian ya, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jadi jangan kamu kagum dengan harta mereka ya, anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya ya. Sesungguhnya hanyalah Allah itu menghendaki mereka itu hanya sekedar diberikan kenikmatan yang melimpah ruah di dunia itu sebenarnya azab ya, liyu'adzibahum. Jadi jangan dikira mereka itu bahagia, itu azab. Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jadi Allah mengatakan bahwa kenikmatan yang melimpah ruah itu sebenarnya azab bagi mereka. Azab nggak bisa tidur, ya kan? Susah mikir tidur. Azab istrinya selingkuh, ya kan? Akhirnya berantakan rumah tangganya Bill Gates, rumah tangganya si Elon Musk. Bahkan banyak itu yang miliarder akhirnya malah bunuh diri.
karena terjerat itu tadi, terlalu melimpah ruah hartanya ini. Jadi bingung gitu, bingung ya. Jangankan punya hartanya segitu banyak ya, kadang manusia itu kalau tergantung dengan harta itu bingung. Apalagi kalau dia tiap hari ngamati CCTV itu, rumahnya di sono lihatin, rumahnya sono lagi ada maling atau enggak ya. Jadi akhirnya malah nggak bisa tidur ya, mikirin apa? Harta. Apalagi Bill Gates itu nggak bisa tidur itu, Bill Gates itu ya, stres itu Bill Gates itu ya. Jadi artinya orang-orang yang diberikan harta melimpah ruah yang diiringi dengan kekafiran ya, yang diiringi dengan apa? Kafiran, itu malah justru dadanya sesek ya. Karena hartanya semuanya dimasukkan ke dalam apa? Dada gitu. Sesak itu. Sesak nafasnya. Ya. Sempit, iya kan? Cara berpikirnya. Makanya Quran jelas itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dalam surat Thaha itu, siapa yang dia berpaling ya dariku, mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sempit ya. Kehidupan sempit ketika harta, popularitas dan seterusnya tadi tidak dibingkai dengan apa? Keimanan. Ya, ketika dibingkai dengan kekufuran ya, orang yang kufur terhadap nikmat Allah ya malah azab ya. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya kan. Kalau kalian dengan harta, dengan popularitas, jabatan bersyukur, ya malah ditambah nikmatnya ya kan. Ya, makanya dulu sahabat itu kalau punya harta hanya ditaruh di tangan ya. Ya, taruh di tangan. Tidak ditaruh dalam hati. Itu namanya zuhud, namanya apa? Zuhud. Orang zuhud itu bukan berarti compang-camping nggak punya duit. Ya duitnya banyak, tapi taruh di mana? Di tangan. Nah, masjid butuh lift, nyoh ya kasih tangan. Berapa butuh? 10 miliar, gampang. 10 miliar transfer langsung. Nah itu. Jadi kalau itu adalah Utsman bin Affan, 100 onta set ya. Jadi sahabat itu begitu jamaah ya, sampai ya yang nggak punya pun itu dermawan ya, sahabat Nabi itu. Ketika perang Khandaq ya, ketika perang paling besar dan perang melawan tentara gabungan antara Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy. Gabungan mereka sekongkol untuk mengepung Madinah. Nah, sementara dalam keadaan krisis, paceklik, musim panas ya, tidak ada logistik. Nabi nggak punya apa-apa. Banyak keadaan itu karena musim paceklik ya, orang banyak nggak punya apa-apa ya. Hanya tinggal beberapa sahabat yang masih banyak hartanya seperti Utsman, Abu Bakar. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Umar datang dengan separuh hartanya. Utsman datang dengan seluruh onta-ontanya beserta isinya kan gitu. Semua sahabat itu ikut andil ya, karena mereka meletakkan harta di tangan mereka. Sampai mereka itu dalam sejarah itu disebutnya mereka membawa kurma dengan cakupan tangan-tangan mereka. Semuanya gitu, emak-emak ya, ibu-ibu ya, dari sahabiat, bapak-bapak dan seterusnya bawa. Mereka itu berbondong-bondong menyiapkan bekal untuk perang Khandaq itu ya. Makanya Nabi mengatakan man jahaza jaishal usrati falahul jannah. Siapa yang menyiapkan ya logistik untuk kebutuhan perang yang sulit, Nabi menyebutnya perang yang sulit. Kenapa? Karena musim paceklik, terus lawannya lawan gabungan gitu ya. Lawan PBB yang kafir misalkan ya, ngelawan NATO gitu ya, gabungan yang ngelawan NATO-nya kafir Quraisy sama orang-orang Yahudi Madinah ya. Nggak ada logistik dalam keadaan paceklik. Akhirnya semua sahabat nyumbang. Semua sahabat itu dermawan ya, semuanya nyumbang sampai satu mut itu satu apa?
satu cakupan tangan kita. Kecuali ada satu sahabat yang bernama sahabat Ulbah Al-Harithi ya. Sahabat siapa? Ulbah Al-Harithi. Ini sahabat yang compang-camping, gak punya apapun ya, gak ada apa-apa. Jangankan rumah di Pondok Indah, gak punya dia. Dia hidup aja bisa tidur ya selimutan atau bantalan bumi ya, atapnya langit ya, gak punya apa-apa gitu. Di rumah nggak ada, nggak punya lemari es ya, nggak punya beras ya, nggak punya kurma, nggak ada satupun ya. Akhirnya dia ketika melihat semua para sahabat itu bersedekah, berinfak fisabilillah, walaupun hanya dengan satu mud kurma tadi ya, maka dia itu iri, ya Allah, kok saya nggak punya apa-apa ya, di rumah nggak ada satu butir kurma pun nggak ada. Akhirnya itu kepikiran dia dari pagi, siang, petang, karena besok pasukan harus berangkat ya. Akhirnya malam dia nggak bisa tidur dan berdoa, ya Allah, apa yang bisa saya sedekahkan gitu ya. Saya nggak punya satu butir kurma pun katanya. Ya udah ya Allah, saya nggak punya apa-apa ya, masa saya sedekah baju yang nempel, kan nggak mungkin kan. Nggak ada, dia nggak punya apa-apa, nggak punya deposito, nggak punya tabungan ya. Akhirnya, ya Allah, saya hanya punya harga diri katanya. Saya hanya punya apa? Harga diri. Sahabat itu punya harga diri ya, nggak menjilat ke Israel kunjungan supaya dapat nama, nggak punya harga diri itu orang ya. Katanya intelektual tapi nggak punya harga diri. Di saat kaum muslimin dibantai malah senyum-senyuman, keren-kerenan, sok keren gitu jadi orang itu ya. Nggak ada sahabat Nabi kayak gitu ya. Punya harga diri gitu ya. Ya Allah, saya hanya punya harga diri ya. Kalau seandainya ada orang yang menginjak-injak harga diri saya, itulah sedekahku katanya. Itulah apa? Sedekahku. Saya hanya bisa sedekah dengan harga diri. Saya ikhlaskan kalau ada orang yang maki-maki saya, menfitnah saya, ya, menuduh saya senang ya. Itu sedekah saya katanya. Hanya itu yang saya punya katanya. Sampai seperti itu ya sahabat Nabi itu, saking nggak punyanya gitu ya. Tapi mereka dermawan. Ya, karena tadi apa? Meletakkan harta di mana? Di tangan, tidak ditaruh di dalam hati. Sementara orang kafir tadi, hartanya yang mendunia tadi segede bumi, terus dimasukkan ke dalam dada, akhirnya jadi sesek tadi. Hidupnya jadi sempit, hidupnya dia apa? Sempit ya. Makanya ayat ini jelas, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan kamu silau ya, takjub ya, tertipu, terpesona, nah gitu ya. Yaghrurka itu kamu jangan terpesona, silau lah. Taqallubuhum, bolak-baliknya mereka atau pelesirannya mereka, healingnya mereka fil bilad, di beberapa negara, di lintas negara ya. Keliling dunia ya. Gak usah silau. Kadzabat qablahum ya. Kadzabat qablahum ya. Makanya ya, ketika orang kafir tadi dengan hartanya yang segede bumi tadi, itu dibuat perumpamaan di dalam Al-Quran itu ketika mereka mati ya. Ketika mereka itu mati, nyawanya dicabut dalam keadaan belum beriman, maka mereka itu punya angan-angan seluruh hartanya yang segede bumi berupa emas tadi ingin dijadikan tebusan. Satu detik saja kepengen mereka dibalikkan ke dunia supaya mereka beriman, walaupun satu detik dengan harga berapa? Emas segede apa? Bumi. Ini berapa ton itu? Triliun ton berapa itu ya? Tapi terlambat ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah. Jadi penyesalan orang kafir pertama itu karena tadi dia tertipu dengan harta, ya kan? Dia mau nebus imannya tadi walau sedetik dengan sebesar emas, sebesar bumi, emas sebesar bumi, ya. Maka mereka selanjutnya nyesel itu. Ya Allah, ditunda walau sebentar, walau sedetik ya. Fa as-saddaqa, aku akan sedekah. Aku akan apa? Sedekah.
Jadi penyesalan orang mati itu salah satunya kenapa harta banyak ditinggal tetapi belum apa? Sedekah ya. Bu, sedekah, ya ntar aja lah kalau udah tua. Ya udah tua sekarang, ntar aja masih banyak kebutuhan ya. Akhirnya ya terlambat kan gitu. Dan keterlambatan dan penyesalan tadi itu ya sudah tidak ada apa manfaatnya ya. Kenapa? Karena dusta tadi. Kadzabat. Nah, makanya ayat berikutnya adalah kadzabat, dusta. Mendustakan ya, telah mendustakan. Qablahum, sebelum mereka. Jadi masyarakat jahiliyah atau masyarakat kafir Quraisy waktu itu yang mendustakan ya, dengan kesombongan mereka itu, mereka punya apa saja dan mau apa saja gitu ya, sehingga ada yang dibanggakan. Nah, karena merasa ada yang dibanggakan sehingga mereka berani menentang Al-Quran, menentang risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu juga jangan pesimis umat Islam ya. Itu biasa budaya mereka itu mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran. Sebelum mereka juga sama ya, kadzabat qablahum, telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh ya. Kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh ya. Jadi ini makanya kalau kita ini sedang pesimis ya, kecil hati, baca sejarah. Baca apa? Sejarah. Makanya ketika Nabi dan umat Islam waktu itu ya kan diintervensi dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan kekayaan mereka, harta mereka ya kan ya, sehingga terpojokkan ya. Tapi bukan kalah, karena mereka itu diberikan kekuatan iman. Nggak usah takut, nggak usah pesimis. Dulu juga biasa kok, kaumnya Nabi Nuh juga ya biasa mendustakan nabinya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu ya sekitar hampir 1000 tahun lah ya dakwah ya. Makanya baca surat Nuh itu jamaah ya. Jadi surat Nuh itu bagaimana ya perjuangan Nabi Nuh itu ketika dakwah sudah 950 tahun ya, nggak dapat apa-apa. Pengikutnya itu hanya segelintir manusia saja. Nabi-nabi Bani Israel juga sama. Bahkan ada nabi itu hanya dapat 1 pengikut itu. Semuanya dusta. 99,99% itu dusta. Hanya 1 orang yang beriman. Bahkan ada yang Nabi dan Rasul itu 0, nggak dapat pengikut sama sekali. Semuanya dusta, 100% gitu. Ya, itu dijelaskan oleh Allah ya untuk Nabi Muhammad dan umat. Jadi jangan kecil hati, jangan pesimis di hadapan orang-orang apa? Kafir. Kalau mereka dusta ya, itu mereka memang kerjaannya dusta gitu. Sebelum kalian itu kaumnya Nabi Nuh dusta. Wal ahzabu mim ba'dihim, dan sekelompok besar ya kaum-kaum setelahnya itu, setelah Nabi Nuh sampai Nabi Isa ya, sampai Nabi Musa, Isa itu ya biasa ya. Bahkan nabinya dibunuh sendiri ya kan, nabinya difitnah sendiri. Nabi Isa difitnah, Nabi Musa mau dibunuh ya, Nabi Harun juga dibunuh, digergaji, Nabi Yahya ya dimutilasi. Ya, nabi itu ada yang dimutilasi ya. Nabi Yahya ya. Jadi artinya dulu memang kerjaan orang-orang kafir ini yang nggak suka dengan Islam yaitu mendustakan ya, dan juga melakukan upaya tadi menghadangi atau menghalangi dari dakwah ya. Wahammat kullu ummatin ya, wahammat kullu ummatin bi rasulihim, wahammat ay harisu ala qatslihi, wahammat dan bertekad ya, berupaya ya. Kullu ummatin, setiap umat bi rasulihim, dengan rasul mereka, liyakhudhu, supaya mereka membunuh ya atau menangkap sang rasul. Jadi upaya pembunuhan tokoh-tokoh Islam itu memang sudah ada dari dulu. Jadi upaya pembunuhan tokoh-tokoh dakwah ya, khususnya para nabi dan rasul, itu sejak dulu ya, sejak dulu.
Jadi nabi-nabi Bani Israel itu hampir banyak mayoritas itu dibunuhin gitu. Memang kerjaannya orang Yahudi itu gitu ya. Jangankan orang-orang biasa, wanita, anak-anak, nabi aja dibunuh kok ya, dimutilasi, bayangkan ya. Apalagi kalau orang-orang apa, dai-dai apa biasa. Jadi kalau sekarang ada upaya untuk apa, mengerdilkan atau menangkap atau membunuh, membuli ya, orang-orang yang berdakwah itu biasa aja gitu. Biasa dalam arti itu sudah pernah terjadi. Jangan kita biasa-biasa aja membiarkan, bukan gitu, bukan maksudnya ya. Nah, maksudnya itu biasa aja itu artinya memang kebiasaan orang-orang yang nggak suka terhadap Islam itu selalu melakukan upaya penangkapan, pembunuhan dan sejenisnya. Liya'khudhuhu, ya, supaya mereka menangkap ya sang Rasul atau membunuh. Wajadalu, dan mereka jidal itu mengkritik ya, membantah ya, bil batili, dengan argumen kebatilan ya. Jadi orang-orang kafir ini selalu melakukan upaya ya untuk memunculkan kebatilan ya, liyudkhidu bihil haqqa ya, supaya menolak mereka kebenaran ya, dengan kebatilan tadi kebenaran. Jadi di sepanjang sejarah itu akan selalu ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam melakukan upaya manipulasi data ya, manipulasi kebenaran. Jadi mereka memunculkan kebatilan, tujuannya untuk menutup apa? Untuk menutup apa? Kebenaran. Makanya dulu penasihatnya Hitler ya, penasihat Hitler itu untuk melegalkan kebatilan supaya jadi kebenaran, maka penasihat Hitler mengatakan, teriakkan satu kebatilan dengan 1000 kebenaran, maka opini masyarakat itu seakan-akan jadilah apa? Kebenaran ya gitu. Nah, itu upaya memang, teriakkan tadi apa? Satu kebatilan dengan 1000 apa? Kebenaran, seolah-olah itu yang batil berubah jadi apa? Benar di opini masyarakat. Begitu orang-orang kafir itu begitu. Walaupun sebenarnya ya, kebatilan walaupun dengan 1000 kebenaran tadi itu tidak akan pernah jadi benar, ya kan? Yang namanya zina dipoles pakai apapun dalil, ya tetap haram. Walaupun ada 1 juta orang yang melegalkan apa tadi? Berzina. Tetapi bagi masyarakat awam kan seakan-akan oh, itu jadi budaya, akan jadi apa? Budaya. Itu kerjaan orang kafir begitu, ya kan? Sama lah kayak iklan rokok itu loh. Pria pemberani, wih, gimana pemberani? Wong jantungnya hancur, wong paru-parunya bolong kabeh kan. Tapi iklannya kan pria pemberani, pria punya selera. Wih. Karena udah kadung sama masyarakat, walaupun sekarang iklannya tenggorokannya bolong ya tetap doyan aja. Jadi sama kayak gitu iklannya ya. Iklan orang-orang kafir terdahulu itu ya, mereka itu mencoba memunculkan kebatilan ke permukaan untuk menutupi apa tadi? Kebenaran. Padahal Allah tegaskan ya dalam surat Al-Isra itu, waqul ja'al haqq, katakan Muhammad kalau udah datang al-haqq, maka wazahaqal batil, maka batil itu akan luntur, lebur. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya batil itu pasti luntur, pasti meleleh, hancur, dirinya sendiri hancur itu. Jadi makanya kita tidak boleh pesimis ya. Ya. Makanya doanya Nabi itu ya untuk melawan kebatilan tadi itu ya, diperintahkan oleh Allah berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, itu doa Nabi itu ya. Jadi umat Islam harus banyak doa itu ketika kita diserang habis-habisan, baik melalui opini, media, argumen ya, atau penyerangan secara fisik itu, yaitu tadi Nabi diajari doa tadi itu ya, diajari doa supaya kita Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan aku dengan masuk yang
jujur, yang benar. Ya, secara internal keimanan kita ini ya Allah tolong ya. Wa akhriji mukhraja sidqin, dan keluarnya juga keluar yang benar ya. Jadi artinya secara internal eksternal itu kita ini betul-betul sidik itu. Terjaga keimanan kita, diri kita, keluarga kita, kan gitu ya. Jadi itu doa Nabi ya, ketika menghadapi tadi banyaknya syubhat, pemikiran, syubhat, argumentasi yang dikedepankan oleh orang-orang kafir tadi. Fa akhadtuhum, kemudian kami tangkap mereka ya, kami ambil mereka. Fa kaifa kana iqab, maka bagaimanakah adalah iqab ya, sebagai apa? Hukuman ya, sebagai azab atau hukuman. Dan yang terakhir penutup dari kajian ini ayat 6, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Wa kadzalika, yang demikian itu haqqat, telah nyata ya, jelas, nyata, benar, kalimatu rabbika ya, kalimat Rabbmu ya. Jadi firman-firman Tuhanmu, 'alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang mereka kafir, annahum, bahwasanya sesungguhnya mereka ashabun nar ya, mereka itu sebagai penghuni neraka. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah pesimis ya, pokoknya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firmannya itu nyata gitu, janji Allah ya. Kemenangan untuk orang mukmin, kekalahan orang-orang kafir ya. Kalau toh tidak di dunia, nanti di akhirat itu jelas mereka terkalahkan dan akan menjadi ashabun nar, akan menjadi bahan bakar apa? Api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu dua ya, manusia kafir ya, dan juga batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Nah, salah satu bahan bakar api neraka itu orang-orang kafir itu, cemplung ke neraka, dibuang, dilempar ke neraka ya. Ketika dilempar itu neraka itu ya kayak api dikasih bensin, dikasih pertama bus gitu ya, karena bahan bakar neraka bukan pertama bertalit, bukan, tapi manusia. Nah, dan juga batu. Yang dimaksud batu bukan batu untuk bangunan masjid, bukan, batu yang dulu disembah ya, batu yang dipahat, disembah, dituhankan, disucikan ya, batu-batu yang dijadikan jimat, batu-batu yang dijadikan ritual, batu-batu yang disembah, patung-patung ya. Nah, itu jadi bahan bakar api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Udah bunyi ya tadi ya. Ada pertanyaan atau cukup jelas ya? Monggo, Pak. Iklan rokok itu kan, iklan rokok lagi Pak ya, itu boleh. jadi kan preminya seperti itu. Ada juga iklan rokok yang mengatakan merokok membunuhmu. Wah, merokok membunuhmu. Itu kan kata produsen gitu kan. Iya. Jadi artinya kekayaan mereka itu dari hasil membunuh manusia. Iya, makanya Pak, orang Indonesia terkaya nomor 1 sampai 5 itu pengusaha racun ya, rokok itu. Jadi hitung aja yang paling kaya di Indonesia ini kan dari rokok semua. Karena ada survei orang Indonesia itu mengkonsumsi yang paling nomor 1 nasi, yang kedua rokok. Iya, ini survei ya, survei yang dilakukan oleh perguruan tinggi, bahwa Indonesia itu pertama yang dikonsumsi adalah apa tadi? Nasi. Orang Indonesia itu Pak, kayak haji kemarin, walaupun tinggal di hotel Zam-Zam bintang 5, itu kalau pagi makanannya roti tetap cari nasi dia. Memang orang Indonesia kalau belum makan nasi ya belum makan gitu. Walaupun udah makan roti 1 kilo ya tetap aja belum makan nasi gitu, nasi. Nah yang kedua rokok, pasti habis makan rokok juga gitu. Bangun tidur aja ngerokok Pak, bangun tidur itu, korek. Bangun tidur yang dicari korek itu udah ilah. Dan jamaah haji itu Indonesia itu yang paling pertama ditanyakan di grup apa? Bawa berapa slop untuk rokoknya? Ya itu isinya koper itu rokok Pak. Nanti kalau udah habis
tawaf apa di depan Masjidil Haram itu semua nyewantai duduk, atau di hotel-hotelnya itu di depan tuh itu kalau pagi, sore, siang, malam 24 jam itu asap itu ada ya. Ya, karena itu memang apa ya, kecanduan, walaupun rokok membunuhmu ya buktinya nggak mati-mati juga. Iya, itu memang ada fatwa kalau Muhammadiyah mengharamkan, kalau di ormas lain itu tidak haram, yang penting makruh paling. Ya memang di kita sendiri belum ada ketegasan, Pak ya. Kalau di MUI pengurusnya saja yang haram. Ya bertahap, ya jangan apa, kalau ngerokok nanti nggak masuk surga ya jangan juga. Ya bertahap, kita itu apa, berdakwahnya pelan-pelan ya, dakwahnya pelan-pelan ya. Kalau istrinya pinter ya besok rokoknya itu dalamnya diganti bubuk teh, Bu, caranya. Lu kok rasanya lain? Oh iya, itu rokok herbal. Padahal isinya teh itu. Dibungkus pakai teh gitu. Ya bertahap, caranya bertahap ya. Apalagi sepanjang jalan ini ganti rokok digital, elektrik. Saya tahu pertama itu, Pak, tak kira pulpen. Duh, kok lebih ganas lagi malah. Ternyata elektrik. Wah, gitu. Rokok elektrik sekarang. Vape. Wah, memang dunia sekarang ini enggak ini. Ya susah ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bertahap ya. Caranya apa? Bertahap ya. Kalau di UIK itu udah jelas ada larangan merokok. Boleh merokok ya, hanya di satu tempat, di kamar mandi, terus asapnya ditelan. Nah, itu boleh. Kalau di UIK ya, kalau di UIK Bogor. Boleh ngerokok itu hanya satu di tempat, di kamar mandi, terus asapnya diapakan? Ditelan. Sayang nggak tuh dikeluarkan, udah beli satu bungkus 40.000 dan enggak, jadi yang punya yang masih ngerokok ya mohon bertahap cara apa meninggalkannya bertahap ya bertahap. Memang ya nggak mudah juga ya untuk apa menghilangkan, karena udah candu ya, rokok itu ada kafeinnya, ada candunya ya. Cukup ya jamaah ya, kayaknya udah rame ini, udah bubar ini kayaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.